Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Dwi Wijanarko, dosen Desain Komunikasi Visual Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Spesialisasi saya sebagai pengajar adalah di bidang teknologi grafis, branding, dan multimedia interaktif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknologi grafis yang berbobot 2 SKS. Sebelumnya, saya menjelaskan metode pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pada mata kuliah teknologi grafis. Pertama, saya akan menjelaskan manfaat mata kuliah teknologi grafis pada mahasiswa. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami garis besar teknologi grafis dalam lingkup fungsi, jenis, dan peranan ilmu dalam desain komunikasi visual. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang desain komunikasi visual yang sesuai dengan kaidah grafis dalam desain. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis, evaluasi, dengan penuh tanggung jawab dalam pembuatan karya desain. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah teknologi grafis yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang seluk-beluk desain grafis, bitmap, dan layout, serta mengaplikasikannya dalam desain dan pengembangannya. Teknologi grafis merupakan bagian penting dalam desain komunikasi visual yang tak pernah lepas dari program studi desain komunikasi visual sebagai mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah pokok. Dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan teknik pembuatan desain grafis. Teknik pembuatan desain grafis bitmap, layout, serta unsurnya ke dalam desain komunikasi visual. Selanjutnya, capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep dan teknik penguasaan ilmu grafis dalam desain. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan mengaplikasikan teknik desain sesuai kaidah grafis yang benar dalam desain komunikasi visual, meliputi konsep, layout, tipografi, warna, maupun aplikasi media. Saya akan menjelaskan pokok bahasan materi dalam mata kuliah teknologi grafis. Yang pertama, pengantar teknologi grafis. Yang kedua, pengenalan Adobe Photoshop dan konsep dasar teknologi grafis. Yang ketiga, menggunakan teknik editing gambar di Adobe Photoshop. Yang keempat, membuat desain grafis dengan Adobe Photoshop. Yang kelima, konsep dasar teknologi grafis dan aplikasi InDesign. Yang keenam, menambahkan gambar dan media di Adobe InDesign. Yang ketujuh, membuat desain cover dan halaman depan menggunakan Adobe InDesign. Yang kedelapan, membuat layout buku dengan menggunakan Adobe InDesign. Berikut saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan DIY. Pertama adalah delivery. Dalam proses mengajar, saya selalu memberikan materi kepada mahasiswa dan capaian yang akan mereka dapatkan dalam mata kuliah ini. Agar mahasiswa dapat memahami garis besar mata kuliah teknologi grafis. Dan saya juga memberikan teknik-teknik pembuatan media agar sesuai dengan yang diharapkan desain komunikasi visual. Yang kedua adalah interaction.
Bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa agar mahasiswa aktif di kelas? Mahasiswa yang aktif juga akan mendapatkan nilai lebih. Selanjutnya, saya akan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi di kelas. Selain itu, saya juga membuat grup WA untuk mahasiswa agar komunikasi dengan mahasiswa dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah asesmen. Dalam melakukan penilaian kepada mahasiswa di awal perkuliahan, saya akan memberikan kontrak kuliah dengan mahasiswa. Jadi, mahasiswa bisa tahu lebih awal dengan bobot penilaian yang sudah ditentukan. Berikut adalah contoh bobot penilaian yang saya berikan. Berikut merupakan contoh video pembelajaran saya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan gimana kabarnya teman-teman DKV sekalian? Alhamdulillah. Ya, hari ini ya kita melanjutkan materi yang kemarin ya dengan teknologi grafis. Ya, di teknologi grafis kita yang kemarin itu kan baru pengenalan teknologi grafis itu apa ya. Nah, yang saat ini kita lanjut ke pengenalan unsur desain, terus prinsip desain ya. Jadi sebelum kita membuat karya di komputer grafis atau teknologi grafis ini ya, kita membuat satu pemikiran yaitu materi tentang unsur desain. Ini dasar ya, dasar tapi kita pakai terus ya. Jadi unsur desain itu apa sih, prinsip desain itu apa sih? Nah, kita bahas bareng-bareng di sini. Jadi sebelum kita membuat media-media yang nanti jadi seperti poster ya, nah, kita bahas itu dulu. Oke, saya lanjutin dulu. Yang pertama, unsur-unsur desainnya. Unsur-unsur desain ini ada beberapa ya. Pasti kalian sudah tahu di mata kuliah rupa dasar dua dimensi. Nah, di sini kita terapkan karena di rupa dasar dua dimensi itu kalian tentang seni gambar kayak gimana. Nah, di sini kita belajar tentang desain. Yang pertama, garis, bidang, tekstur, ruang, ukuran, dan warna. Ini selalu kita pakai. Ya, nanti unsur-unsur ini juga kita perhatikan. Yang pertama, garis. Ya. Unsur garis ya titik poin. Jadi garis itu kalau bahasa itu kumpulan dari titik-titik yang jadi satu. Itu ya. Jadi ada juga yang dari titik ditarik ke titik satunya, jadilah garis. Ya, garis ada banyak, nggak cuma garis lurus saja, garis miring, garis lengkung, zigzag itu juga sama, itu juga garis. Nah, biasanya kita yang sering pakai itu garis lurus, lengkung, dan zigzag. Ya, desain kita. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Dot line, solid line, dan garis putus-putus itu juga sering kita pakai juga. Selanjutnya bentuk atau bidang ya, bentuk atau bidang. Ayo, bentuk atau bidang ini banyak bentuknya. Ada circle, rectangle ya, contohnya seperti ini. Ini saya kasih contohnya sekalian. Bidang itu dia memiliki tinggi dan panjang kali lebar ya. Ini bidang. Jadi dia mempunyai satu bentuk ruang sendiri atau sheet. Banyak bentuknya, ada bintang, segi 5, segi 6 itu sama. Lalu selanjutnya ada tekstur. Tekstur itu kalian bisa merasakan kalau kalian meraba. Karena apa? Tekstur itu adalah nilai suatu rabahan kita. Kalau kita nggak meraba, kita nggak bisa menilai itu kasar atau halus.
Nah, di sini tekstur itu dibagi jadi dua. Ada tekstur nyata dan ada tekstur semu. Tekstur nyata dibuktikan dengan cara diraba. Kalau tekstur semu dibuktikan dengan cara dilihat atau dirasakan. Merasakannya sambil melihat. Contoh ini, ya, contoh yang ada di sini. Itu kalau kita lihat kita tidak bisa merasakan. Kalau kita rasakan ya harus semua. Ya, coba aja dipegang, pasti harus. Karena yang kamu pegang bukan tekstur asli dari ini, tapi objek yang lain. Ya, tapi dia kalau kita pandang atau kita lihat itu jelas dia memiliki suatu yang kalau kita merasa itu kayak ada benjolannya sedikit gitu. Betul ya? Nah. Dan selanjutnya ruang atau jarak. Nah, karena di teknologi grafis ini nanti kita juga mempelajari tentang layout. Ya, jadi selain Photoshop kita nanti juga ada desain juga, yaitu tentang layout. Ya. Di layout ini kita juga biasanya kalau kita mendesain itu harus ada jarak. Ya, jangan terus upload semua. Ya, kenapa? Karena mata kita itu butuh istirahat. Kita kalau melihat poster full pasti capek. Satu, yang kedua males untuk baca. Ya, kita kalau membuat desain itu harus ada ruang kosongnya. Karena apa? Itu untuk mata kita istirahat. Jadi nggak selalu melulu ada ilustrasinya, ada teksnya full gitu. Ya. Jadi ruang sendiri di sini ya jarak antara satu bentuk dengan bentuk yang lainnya. Ya, tadi kalau kita simnon itu ruang kosong. Ya. Selanjutnya proporsi atau ukuran atau size. Ini juga sama. Di layout ukuran itu juga penting. Ya, di layout. Ya, ukuran sendiri banyak macamnya dari kecil sampai besar. Nah, kita melihatnya dari ukuran terkecil dulu karena di grafis itu ukuran dalam panjang atau pendek, tinggi rendah itu sama saja. Tidak cuma ukuran besar kecil gitu aja enggak. Mau panjang pendek itu juga sama. Kita namanya ukurannya. Ya. Terus yang diperlihatkan atau yang ditonjolkan itu biasanya itu yang lebih gede. Nah ini nanti ada hubungannya dengan prinsip desain. Ya, jadi ke unsurnya dulu. Jadi ukuran semakin besar dia semakin diutamakan. Gitu ya. Jadi semakin besar kita melihatnya oh sini dulu. Ini yang lebih gede. Ya, kalau di sini ya jelas karya dulu. Yang paling gede gitu kan. Kalau berbaur kan seperti itu. Karena dia berbeda sendiri. Ya, ini ukuran. Yang terakhir ada warna. Ya, warna itu ya sama. Ada beberapa warna. Kita biasanya membaginya jadi dua, warna dingin sama warna panas. Ya, warna dingin biasanya pakainya warna biru, terus. Nah, yang kita melihatnya itu adem. Kalau warna panas, merah sama kuning. Oke. Ya, jadi warna di sini itu unsur yang sangat kompleks. Jadi arah dan tujuan sebuah desain grafis itu ya diwakilkan atau mewakili visual yang bisa dinilai oleh mata. Jadi warna itu juga ada artinya. Ya, karena tadi ada warna panas dan ada warna dingin. Warna panas biasanya warna merah, diartikan berani. Ya, kalau kita sekarang ini melihat sense system yang sudah ada, warna merah, itu biasanya diartikan bahaya. Ya, mungkin bisa meledak dan yang lain. Warna dingin, balikannya dia mengarahkan. Ya, ini yang sering kita temui sehari-hari. Betul. Nah,
itu tadi unsur. Lalu kita lanjut ke prinsip desainnya. Ya, prinsip desain yang di sini saya ambil 5 yang sering saya pakai. 5 di sini ada keseimbangan atau balance, satuan atau unity, ya, terus penekanan, emphasis, rhythm atau irama, proporsi atau proportion. Ya, yang jarang kalian ketahui biasanya di penekanan atau emphasis. Kalau yang lainnya pasti ya tahu. Karena di satu karya sekarang ini, ya terutama di poster atau di majalah atau di baliho, itu kita utama itu malah di emphasis, karena di situ ada penekanan. Ya, kita pelajari lebih lanjut. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Yang pertama keseimbangan atau balance. Ya, keseimbangan atau balance di sini itu komponen yang harus seimbang. Bisa keseimbangannya secara simetris atau asimetris. Ya, secara simetris sendiri kita gampang melihatnya, kita bagi saja antara kanan dan kiri. Ya, contohlah di kelas ini, saya bagi tengahnya di simetris, kanan kiri, kayak imbang karena yang sini lebih banyak daripada yang sini. Ya. Terus bisa dilihat juga dari horizontal, vertikal atau horizontal, ya, itu juga sama, bawah dan atas imbang enggak, kayak gitu. Ya. Kalau asimetris itu berbeda bentuknya. Ya, contohnya ada di sebelah sini. Simetris itu bentuknya sama. Ini saya anggap sama karena satu orang, dua orang, tiga orang. Tapi kalau asimetris itu bentuknya berbeda, tapi seimbang. Contoh di sini lebih besar. Ya, saya contohkan tadi ya, ke proporsi tadi ya. Arya satu orang. Ya, kalau di sini ada Husnul sama Erik digabungin, Arya Aldino juga imbang. Ya, karena divisualkan dia imbang. Ya, proporsinya beda. Ini gede, ini kecil tapi dua. Jadinya kan kalau digabung gede juga. Nah, itu gambarnya seperti itu ya. Ini pengaturan. Nah ini kalau di sini itu tadi saya pakai bahasa saya ya, biar kalian cepat pahamnya. Kalau di sini susunan dari elemen agar merata kanan kiri. Jadi bentuknya sama, tapi harus rata. Kalau asimetris bentuknya berbeda, tapi tidak rata. Ya, ini. Nah, contoh lagi, nih. Ini ada satu poster Hari Pahlawan, ya. Satu yang saya tanyakan di sini pakainya keseimbangannya apa? Simetris atau asimetris? Simetris atau asimetris? Ya, tuh. Ya, di sini pakai simetris. Kita ambil hanya saja. Ya. Yang kedua, bentuk tekstur yang ada digunakan. Nah, di sini apa ya? Nah, di sini keseimbangannya tidak cuma bentuknya saja, tapi warna. Ya, warna sama pembagiannya antara simetris dan asimetris. Nah, yang saya tanyakan dari warna, ya di sini kan ada nih, warna, ukuran, bentuk, tekstur. Kalau tadi yang saya tanyakan bentuknya, ya kan? Sekarang warnanya, warna dan ini warna plus teksturnya ya. Dari warna sendiri, bentuknya simetris atau asimetris? Silakan angkat tangan. Ada yang menjawab. Simetris atau asimetris? Warna. Silakan Mas Tiga. Simetris lah. Nah, betul. Kayaknya dari tadi mau menjawab tapi ragu-ragu. Tapi betul. Ya, sama.
Sebenarnya ini dari warna, ukuran, bentuk, dan tekstur itu sama, simetris. Ya, bagiannya seperti itu. Yang selanjutnya kesatuan atau unity. Ya, kesatuan atau unity itu prinsip desain grafis. Ya, dia itu mengarahkan. Ya, dia itu mengarahkan. Jadi bentuknya sama, tapi dia mengarahkan. Ya, prinsip sebenarnya adalah prinsip hubungan. Ya, hubungan. Jadi kalau cuma satu itu belum disebut kesatuan. Tapi kalau sudah bentuk yang sama dengan dibentuk seperti ini, ya dia ada hubungannya. Jika satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan, ya maka kesatuan tersebut telah tercapai. Ya, hubungannya tidak cuma di warna, lalu arah dan yang lainnya. Nah, kalau saya tanya sama kalian dari gambar yang ada di sini, ya, yang jawab katakan ya. Satu, mengarah kemana? Dari gambar ini. Gambar ini itu mengarah kemana sih? Tujuannya gambar ini tuh arahnya kemana sih? Nah, ini kan orang katakan ya, atau nunjuk atau gimana ini kan, tapi dia banyak dan diputar. Arahnya kemana? Silakan katakan. Ya, silakan Mbak. Arah kemana? Akhirnya. Ya, silakan. Mengarah ke tengah. ya, arahnya kemana? Ya, jadi semua yang di sini itu berhubungan. Ya, warnanya juga sama, berbeda tapi arahnya sama. Ya, unity itu satu kesatuan. Ya, oke. Ini epasis yang jarang sekali kalian mengenai. Kalau di seni rupa itu point of interest, hampir sama dengan point of interest. Di sini epasis atau penekanan, ya penekanan. Epasis di sini kita sebut pusat perhatian, sama kan? Pusat perhatian. Ya, pusat perhatiannya di sini. Bagian utama bentuk gambar yang sama, tapi ada satu yang berbeda. Ya, contohnya ada di sini. Satu yang berbeda. Satu yang berbeda. Nah, di sini itu agar audiens atau orang yang mau melihat karya kita itu melihat satu poin itu dulu yang membuat orang itu penasaran. Ya, jadi poin itu ditekan, dibuat yang berbeda. Mungkin kalau bentuknya sama, warnanya dibuat yang berbeda. Ya, itu di basis atau penekanan. Oke, kita lanjutkan untuk prakteknya, yaitu kita merubah satu background dengan cara menyeleksi. Ya, ini sudah di download. Nah, gimana? Stepnya yang pertama kita bisa pakai dua cara. Yang pertama kita pakai magic tool, ya, yang sangat sederhana sekali. Kita pakai magic tool dan kita nanti pakai pilihan. Nah, kita lihat backgroundnya dulu. Kalau backgroundnya satu warna, kita bisa pakai magic tool. Tapi kalau backgroundnya warnanya banyak, kita tidak bisa pakai magic tool. Ya, nanti hasilnya pecah. Nah, kalau kita pakai background yang banyak warna, kita pakai pen tool. Dari pen tool untuk settingan atasnya dibuat K. Kalau shape itu nanti ada warna yang mengganti. Coba kita perhatikan. Jadi ini kayak ya. Jadi kayak gini.
Yang kedua itu yang tadi yang pakai warna ya. Nah, saya contohkan di sini adalah background yang satu warna. Ya, background yang satu warna. Di sini backgroundnya satu warna. Cara mengubahnya tadi yang pakai yang simpel tadi ya, pakainya magic. Saya pakai magic. Ya, toolnya tiap ini beda-beda ya. Ya, apa namanya, versi Photoshopnya. Nah, sini tadi. Nah, kalau ada kurang rata sedikit, kita pakai semiliar. Semiliar itu warna yang sama itu dia kepilih. Ya, sebenarnya ini sudah rapi ya. Saya contohkan untuk semiliar. Jadi diklik kanan semiliar. Ya, karena di sini warna biru itu cuma ada di sini, yang lainnya di sini nggak ada. Jadi saya klik semiliar, dia tetap fokusnya di sini. Tapi perhatikan kalau nanti di sini ada warna yang sama dengan background ini, kamu harus hapus dulu seleksinya. Kalau sudah seperti ini, kita klik select, modify, filter atau shift F6. Nah, di sini radiusnya kita sesuaikan. Gambar kalian gede apa enggak? Kalau gede, ininya bisa gede. Tapi kalau kecil, buat satu saja. Karena punya saya kecil, saya buat satu. Ini juga ini. Nah, di sini ada berubah. Kalau kita Ctrl D, ini sudah lebih halus daripada tadi. Jadi tadi masih kaku, kelihatan garis ya. Kalau ini sudah berbeda. Nah, berbeda. Kalau ini sedikit di sini, ininya sudah berbeda. Dia sudah bagus. Ya, itu dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Tadi teori dan praktek sederhana ya. Jadi tolong itu jangan dilupakan. Nanti sampai rumah tetap kalian pelajari lagi. Karena kalau tidak terbiasa, ya kalian tidak bisa. Ya, teori tolong jangan cuma dihafal, tapi dipahami. Itu ya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Pesan saya selakuan dari di jalan jangan ngebut ya, karena kondisi sekarang yang sangat bahaya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.